Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kayaknya belum ada yang online ya. Sambil menunggu teman-teman yang online yang mau ikutan live malam hari ini, kita nyapa-nyapa dulu deh. Bu Sulis alhamdulillah sudah hadir, terima kasih like-nya. Bu Sulis boleh ini dong ke mitra-mitranya atau ke teman-temannya, coba dibagikan ya. Boleh komen ya di bawah ya, jangan sungkan-sungkan komen di bawah. Terima kasih Bu Umi. Bu Umi boleh dibagikan ya ke yang lain. Oke, sambil menunggu temannya live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang selalu dimuliakan Allah, selalu dibanggakan, selalu disejahterakan hidupnya, dan mudah-mudahan malam hari ini sharing kita bermanfaat untuk kita semuanya. Dan teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan live hari ini, bisa dibagikan linknya, bisa di komen di bawah ya. Mudah-mudahan saya doakan semua yang punya keinginan terwujud semua keinginannya. Oke, baik Bapak Ibu, sambil nyapa-nyapa yang sudah hadir. Bunda Kori, terima kasih sudah hadir. Bunda Kori ini salah satu bidan PNS di sebuah rumah sakit tentara. Alhamdulillah beliau di sela-sela kesibukannya beliau menjihadkan waktunya untuk menjalankan bisnis networking. Alhamdulillah beliau pun bisa ke Baitullah setahun 2 kali. Terima kasih juga Bu Muslimah, Bu Kina ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Monggo Bapak Ibu boleh sharekan ya, sharekan linknya ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya ya, biar apa yang nanti kita sharingkan di sini, siapa tahu ada yang membutuhkan solusinya dan ada yang sedang butuh informasi ini, maka akan menjadi amalan Bapak Ibu semuanya. Ya, sambil menunggu teman-teman sudah hadir, kurang lebih nanti ada berapa, nanti akan kita mulai acara sharing-sharingnya. Karena malam hari ini teman-teman saya tidak sendirian ya, nanti kita akan ditemani dengan sang miliarder ya dari Kota Madiun. Sebelum itu saya mau sharing yang lain dulu. Alhamdulillah, mungkin yang belum pernah ketemu saya, perkenalkan saya Zuha, asli dari Pati ya. Saya alhamdulillah, kalau boleh cerita sedikit, awal saya sebelum bergabung, saya pernah di kondisi yang sangat terpuruk ya, alias bangkrut. Alhamdulillah tanpa sengaja dalam perjalanan pulang dari ziarah, Allah pertemukan kami dengan sebuah majelis yang luar biasa. Karena waktu itu tidak ada yang undang saya Bapak Ibu ya, saya mendatangi sendiri majelisnya. Jadi saya lakukan 4D waktu itu. Saya datangi majelisnya, saya duduk, saya diam, dan saya dengarkan sampai selesai. Dan subhanallah, hidayah Allah dikirim kepada kami. Waktu itu pun betul-betul dimana betul kata pepatah ya, di saat kita mampu, kita tidak mau, maka suatu saat nanti datanglah masa di mana kita sudah mau tapi sudah tidak mampu. Itulah saya Bapak Ibu. Jadi pada saat saya kepengen ke Baitullah, pas nggak ada uangnya. Pas saya ingin
ke Baitullah memang betul-betul saat dimana saya terpuruk ya. Itu cerita saya, dan alhamdulillah semenjak saya bergabung di komunitas miliarder berkah ini ya, di bisnis networking ini, saya merasakan sekali perubahan dan keberkahan yang luar biasa. Karena bukan hanya sekedar materi saja yang dirubah oleh Allah, dari mulai hati, pikiran kita, dan sikap itulah sebagai pondasi atau sebagai wadah yang harus kita bersihkan terlebih dahulu sebelum Allah mengirimkan rezeki yang dahsyat untuk kita ya. Mungkin untuk yang belum paham tentang komunitas kami, ayo segera bergabung. Nanti Bapak Ibu akan merasakan di mana komunitas ini banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan. Alhamdulillah, saya sapa dulu Bu Fitri, Bu Ida, Bu Purwati, Bu Siti Zulaiha, Bu Sukiyati, Bu Titing, waalaikumsalam. Ya, Bu Siti Lailatul Komariah, malam juga. Bu Nafna, waalaikumsalam ya. Alhamdulillah 30 ya, 30 yang menyimak tayangan malam hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa ya, sedekahkan linknya, bagikan linknya biar banyak orang yang bisa mengambil manfaatnya. Suara saya nggak jelas? Suara saya nggak jelas? Bu Sugiyati mungkin soundnya baru di silent ya, belum diaktifkan. Bapak Ibu, suara saya jelas apa tidak ya? Boleh di komen dong di bawahnya. Boleh di komen, jelas ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Maggie. Waalaikumsalam Bu Sri Murni. Bapak Ibu boleh mengundang teman-teman yang lainnya ya, calon-calonnya mungkin ya. Siapa tahu banyak yang membutuhkan informasi pada malam hari ini ya. Bapak Eko dari Abu Dhabi, terima kasih. Waalaikumsalam sudah hadir. Ya, terima kasih Bu Nafnaf ya. Pak Juanto terima kasih juga selayar. Alhamdulillah yang hadir dari beberapa arah ya, bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di luar Indonesia ya. Itulah luar biasanya majelis online ya, majelis online. Jadi kita bisa bersilaturahim walaupun tidak harus di Indonesia saja ya. Terima kasih semuanya, terima kasih atas cek soundnya ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mau ada tema nih ya, mau ada tema, yaitu temanya adalah modal recehan rezeki miliaran. Siapa mau ya. Kita hari ini temanya sekali lagi apa tadi? Modal recehan rezeki miliaran. Amin. Saya doakan mudah-mudahan yang hari ini menyimak tayangan pada live Facebook ya, mudah-mudahan rezekinya miliaran. Amin ya robbal alamin ya. Baik Bapak Ibu, kelihatannya sudah lumayan ya yang hadir. Dan hari ini tadi sudah saya sampaikan, saya tidak sendirian. Malam hari ini saya ditemani seorang yang luar biasa. Beliau berawal dari seorang tukang cuci kiloan. Tinggal di perumahan, tinggal di kontrakan ya, sekaligus tempat kerjanya. Dan terlilit hutang. Alhamdulillah Allah pertemukan beliau dengan seorang gurunya ya, seorang wasilahnya di bisnis yang luar biasa, yaitu bisnis networking. Berawal dari situlah beliau memutuskan untuk bergabung. Satu kata yang bisa merubah hidup seseorang yaitu keputusan.
Saat itulah beliau menjalankan sebuah bisnis networking dan subhanallah perubahan di dalam hidupnya luar biasa. Hutangnya lunas. Saat ini pun beliau bertempat tinggal di perumahan elit ya di daerah Madiun. Dan subhanallahnya lagi beliau pun mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Pernah juga mendapatkan apresiasi ke Jepang waktu itu bareng saya, dan juga alhamdulillah apresiasi reward juga rezeki yang luar biasa dari Armina Daily ya, sebuah bisnis networking yang syariah yang nantinya akan kita kupas tuntas di sini. Bagaimana dengan modal recehan rezeki miliaran. Baik Bapak Ibu, sudah siap ya? Saat ini kita langsung panggilkan saja. Beliau hadir di tengah-tengah kita ya. Yang nantinya akan kita kulik ya, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zuha. Waalaikumsalam Mbak Harun, selamat malam. Bagaimana kabarnya Madiun? Alhamdulillah Madiun dalam kondisi cerah walafiat. Masa cerah walafiat? Cerah, sayanya sehat walafiat, maksud saya begitu. Amin. Ya mudah-mudahan Di rumah, semua yang di rumah habis banyak orang, Mbak Zuha. iya. Di rumah habis banyak orang tadi, teman-teman lagi ngumpul. Biasa, namanya juga rumah sekaligus kantor ya. Jadi tiap hari itu banyak, kemarin itu sampai dari Jombang. Itu kemarin berapa Bu Ana? 35 orang silaturahmi. Padahal udah kondisi seperti ini ya, pengen ini aja, pengen sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Ya. Oke, Mbak Yua. Biar Kok tiba-tiba saya diundang, ini ada acara apa ini? ya, terima kasih Pak Harun, mumpung Pak Harun bisa ini ya. Terima kasih waktunya, meluangkan waktu untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita jihadkan malam hari ini diterima oleh Allah menjadi amal ibadah. Ya, amin ya. Harun, ini mau nanya nih Pak. Ini kan kita di era kritis zaman sekarang ini pandemi ya Pak ya. Kita ngulik aja ya Pak ya. Apa sih yang paling potensi ya Pak? Karena kan kebanyakan nih kalau saya dengar PHK di mana-mana itu ya. Nggak ada kerjaan, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mungkin terhenti gara-gara era seperti ini, pandemi khususnya ya Pak ya. Enaknya bisnis apaan nih Pak? Yang disampaikan, saya pengen nyapa dulu dong sama teman-teman yang nonton. Assalamualaikum semuanya dari seluruh Indonesia. Izin ya, bukan ngajarin, kita sharing aja ya Mbak Zah ya. Yep. Sharing istilah malam hari ini sambil nunggu malam, daripada kita melakukan sesuatu yang ya mungkin tidak bermanfaat, ya lebih baik kita silaturahmi online Mbak Zua. Ya istilah kita ngobras ya, ngobrol sukses, ngobrol santai, tahu-tahu utang lunas, tahu-tahu bisa umroh, bisa haji, keliling dunia, tahu-tahu punya pasif income minimal 100 juta. Kira-kira teman-teman semuanya mau nggak? Yang mau bilang angkat tangan. Saya mau. Oke, amin, insya Allah. Jadi benar Mbak Zuha yang disampaikan Mbak Zuha, kondisi saat ini jujur ngeri loh Mbak Zuha. Ngeri, pandemi ini dahsyat ya, lebih dahsyat daripada kejadian Mei 98. Bahkan kemarin sore itu saya nonton di TV di acara salah satu TV swasta. Itu salah satu ketua pengusaha lah, salah satu perhimpunan pengusaha, saya lupa namanya, belum menyampaikan waktu kejadian di Bom Bali itu loh Mbak Zuha tahun 98 kalau nggak salah. Itu kan gara-gara kejadian itu kan hotel itu kan sepi. Tapi sesepi-sepinya masih ada yang nginap gitu loh. Jadi waktu itu hotel sepi, tapi sesepinya masih ada yang nginap. Artinya ada yang nginap itu masih ada 50, masih ada yang nginap lah kurang lebih itu. Tapi di pandemi ini, kata beliau itu hotel di Bali itu yang nginap itu cuma 1 orang, 2 orang. Artinya ini pandemi ini Masya Allah, ini luar biasa dahsyat ini. Ya dampaknya semuanya kena ini. PHK besar-besaran,
bukan hanya PHK Mbak Zuha, setahu saya, mohon maaf kalau salah. Setahu saya itu perceraian pun besar-besaran. Ya, perceraian besar-besar. Kenapa? Faktor ekonomi. Bahkan katanya sih sekarang ini maaf orang stres pun makin meningkat. Jadi istilahnya maaf orang gila baru. Jadi yang dulu biasanya foya-foya penghasilannya gede tiba-tiba terjun payung kan. Nggak tahu kalau ada pandemi dipecat sementara bebannya banyak. Mobil masih utangan, motor utangan. Akhirnya terjadi nggak siap mental, akhirnya apa? Stres. Ya. Kemudian yang mengerikan lagi itu bahkan di beberapa negara lain itu sampai meningkatnya kasus yang namanya kriminalitas dan bunuh diri. Ya kalau ini padahal pandemi kan belum setahun loh Mbak Zua ya, belum setahun loh. Ya tentunya kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan besok pagi kelar. Tapi Amin. artinya kita nggak tahu aja, bisa jadi nanti jangan-jangan kan bisa jadi bisa sebulan lagi atau mungkin setahun lagi, kita nggak pernah tahu. Tapi artinya kondisi saat ini tuh Masya Allah sangat mengerikan. Tapi ada kabar baiknya Mbak Zua. Kabar baiknya itu kan apapun kejadiannya, semua itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Meresponnya. Kalau kita nyikapinya itu, iya responnya. Kalau masalah responnya negatif, ya jadi musibah. Tapi kalau masalah responnya positif, jadi berkah. Itu kira-kira. Semua tergantung responnya. Buktinya, ketika pandemi, memang sisi lain banyak yang terpuruk. Tapi sisi lain ada loh yang sekarang usahanya melejit, ada loh Mbak. Contoh nih, jasa online melejit. Tadi saya kemarin itu kebetulan handphone saya ini kan rusak Mbak Zua ya. Innalillahi wa inna rajiun, telah meninggal dunia handphone saya. Karena sudah 5 tahun Mbak Zua, jadi kemarin tiba-tiba mati, terus saya bawa ke UGD, nggak bisa ditolong. Ya udah, mau nggak mau kemarin saya beli handphone baru, handphone saya baru. Pokoknya keren lah. Keren, keren. Handphone saya baru. Kok jadi ngomong handphone? Kok jadi pamer handphone sih? Tadi judulnya apa? Maksudnya gini. Pak, yang lain handphone. Saya ke counter handphone. Saya ke counter handphone. Terus saya nanya, Mbak, ini kalau pandemi itu counter handphone rame nggak? Oh, kalau counter handphone rame, Pak. Kenapa? Iya, sekarang kan anak-anak sekolah lagi darling. Apa namanya? Daring. Daring. Maksud saya gini loh, ada sisi lain usaha itu jatuh bangkrut di PHK, tapi sisi yang lain itu ada yang survive. Semua itu tergantung bagaimana nyikapinya gitu, tergantung responnya gitu. Kalau responnya negatif ya sudah selesai sudah. Yang terjadi mengeluh, undang azab. Tapi kalau responnya kita positif, insya Allah ini justru ini kalau saya itu kayak kawah condro di muko, Mbak Zua. Kita ini dilatih mental, dilatih daya tahan tubuh, dilatih daya tahan iman, dilatih kecerdasan kita untuk beradaptasi, dilatih kita untuk bisa membaca peluang. Kalau hari ini Mbak Zua kita nggak buka radar ya, istilahnya kita masih AIDS, angkuh, iri, dengki, dongkol, sombong. Wah kita bisa nggak makan Mbak Zua. Jadi hari ini kita benar-benar harus apa ya? Kalau ya bisa punah loh, bener loh. Makanya hari ini tuh mau nggak mau kita pasang radar, jadi pikirannya harus dipositifkan, hatinya pun harus dibuka, jadi buka pikiran, buka hati, sehingga apa kita bisa membaca peluang. Nah kalau hari ini kita masih ego, merasa hebat, merasa pokoknya merasa ya sudah, maka yang terjadi bisa jadi nanti maaf Pak Zua ya utangnya numpuk, bisa jadi mobilnya keambil sama leasing, rumahnya yang KPR disita gitu. Sebenarnya banyak peluang Mbak Zuha. Salah satunya yang kita jalankan ini Mbak Zuha. Makanya kita ini termasuk beruntung loh Mbak Zuha. Ya kan Mbak Zuha ini kan bisnisnya ini kan sebelum ini kan travel haji umroh ya sama dengan kita ya. Karena kebetulan Mbak Zuha itu sebagai kepala sub cabang haji umroh Army Narika yang ada di Pati. Kalau saya kebetulan kepala cabang Army Narika yang ada di Kota Madiun. Dan kita sudah punya rencana ya Mbak Zua ya. Bulan Februari ada gerakan umroh berapa Mbak Zua? 3.333 jamaah Pak. 3.330 jamaah itu banyak banget atau banyak banget Mbak Zua? Banyak banget, insya Allah dari Pati. Banyak, 3.000. Itu kan aslinya kan rencana 3.300 jamaah. Kita udah biasanya
6 bulan sebelumnya sudah siap-siap, sudah sosialisasi gitu. Bahkan mobil-mobil kita sudah branding. Tapi kan Allah punya rencana terindah Mbak Jaya, ternyata ada corona. Baitullah itu gak kebayang loh bisa ditutup. Itu saya nggak bayangin kok Baitullah bisa ditutup loh. Umroh bisa libur, haji aja bisa ditunda kan kemarin yang reguler kan. Kita nggak pernah nyangka. Singkat ceritanya kan kita sebagai pengusaha travel atau mitra travel lah. Ya kan jujur Mbak Jo kan penghasilannya kan berkurang kan Mbak Jo. Yang biasanya memberangkatin sekarang enggak, ya jujur kan penghasilan kita berkurang. Betul nggak kira-kira? Betul Pak, betul sekali. Sangat keras. Yang biasanya ya, biasanya kita bisa kolaan kurma untuk dijual, sekarang ya susah. Biasanya kita bisa ngawal umroh. Kenapa? Kurma saja nggak laku. Bisa ngawal umroh gratis, sekarang nggak bisa. Iya, kurma nggak laku. Artinya gini, artinya itu bukan hanya orang di luar, kita sendiri sebagai mitra travel Arminareka aja mengalami dampak itu. Ya cuma alhamdulillah Mbak Zoa dengan saya berusaha untuk positive thinking. Pesan guru saya apapun kejadiannya, apapun selalulah husnudzon sama Allah. Karena Allah itu pasti punya rencana. Di balik musibah pasti ada ada kemudahan. Di balik musibah itu pasti ada hikmah yang akan kita peroleh. Gitu Mbak Zua. Singkat cerita gitu loh. Alhamdulillahnya gitu loh. Ketika umroh tidak ada keberangkatan, kita diperkenalkan yang namanya program ekonomi umat. Yang namanya Armina Daily yang kita jalankan hari ini loh Mbak Zua. Dan ini satu grup dengan Arminareka, tapi bergerak di bidang kesehatan. Ini yang bisa menolong Mbak Zua. Bukan hanya menolong, justru saya melihat Armina Daily itu sebelum pandemi dengan setelah pandemi, kalau menurut Mbak Zua, grafiknya makin naik atau naik turun? Naik banget, Pak. Kalau kan umroh itu kan pandemi kan turun ya. Tapi ketika pandemi, usaha Armina Daily itu makin naik atau naik banget? Naik banget. Membuka lowongan, Pak. Yang lain banget ya. Ini loh. Merinding saya. Ini naik banget loh. Saya tuh heran loh. Ya Allah, di saat pandemi, justru Armina Daily itu makin melesat. Terbukti sekarang ini lahir ratusan peraih reward. Mulai dari 5 juta sampai miliaran Mbak Zuha. Mbak Zuha sendiri juga dapat reward. Kemarin kemana? Ke Jepang ya sama saya ya? Alhamdulillah. Ke Jepang. Sekarang juga tembus reward lagi. Saya doain mudah-mudahan sebelum Desember dapat reward 1/4 miliar. Mau ya? Amin. Ya Allah, amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya sendiri Mbak Zuha, saya sendiri alhamdulillah selama pandemi ini ya alhamdulillah ya wasyukurillah justru rezeki nggak makin turun loh. Rezeki saya berlipat-lipat. Yang pertama rezeki bisa ngumpul dengan keluarga. Biasanya kan kalau siar kan keluar kota, keluar pulau. Sekarang itu di rumah terus tuh. Di rumah terus. Jadi waktu saya dengan keluarga banyak itu termasuk bagi saya adalah rezeki. Kedua, kerjanya bisa dari rumah Mbak Zua. Kayak hari ini kayak gini. Work from home ya. Work from kursi, work from kamar tidur, work from mobil, work from di mana saja bisa. Tapi rezekinya Mbak Zua, Masya Allah. Ya ini kita kerja, ini kerjanya begini aja. Pokoknya ngobrol santai, tahu-tahu dapat rezeki. Amin. Ya alhamdulillah sebulan ya lumayan lah hampir setiap hari gajian Mbak Jua, tiap hari ya. Ya belum pasti sih kadang kayak kemarin bulan Agustus 78 juta. Ya mudah-mudahan bulan ini 100 juta lebih. Amin. Kira-kira Mbak Jua punya penghasilan 100 juta per bulan kira-kira ikhlas apa ikhlas banget? Ikhlas banget Pak, sangat ikhlas. Ridho saya. Makanya gini Mbak Zak, kita harus sering live. Bukan untuk pamer, bukan. Demi Allah, kan kalau bilang pamer itu kan urusan nanti sama Allah. Kita nggak bisa menilai orang itu pamer atau enggak. Yang penting kita sebagai generasi milenial, kita kan milenial nih. Kita harus bisa memberi kontribusi di saat pandemi gitu loh. Paham maksud saya? Kalau pandemi ada yang mungkin demo, ada yang mengutuk pemerintah, ada yang protes begini, ya biarlah tugas mereka. Tugas kita adalah bagaimana kita tetap berpikiran positif, tetap memberikan kontribusi, memberikan pilihan alternatif solusi, Mbak. Bukan maksain solusi loh ya. Solusi di luar banyak, jualan masker juga solusi. Iya, misalkan jualan hand sanitizer juga solusi. Jadi solusi banyak. Lah ini kita nawarin suatu solusi namanya adalah solusi
syariah Armina Daily yang mudah-mudahan gitu loh. Kalau Mbak Jua alhamdulillah pandemi bisa survive. Saya alhamdulillah ya pandemi malah bisa keluar negeri. Ya alhamdulillah demi Allah rezekinya lancar. Mudah-mudahan wasilah kita ngomong-ngomong ini yang nonton ini mungkin ya Amin. lagi terlilit utang, bingung, menjadi solusi, menjadi wasilah untuk ya kita hidup lebih sejahtera. Istilahnya lepas dari apa ya? Cengkeraman makhluk yang namanya corona ini lah. Jangan sampai kita makin hari makin nggak punya duit, makin stres, makin ngamuk-ngamuk. Kan ya Allah, saya membayangin aja pusingnya minta ampun. Seperti itu Mbak Jua. Ya, Pak. Yuk, silakan isi omongan agama. Pak Harun, ini kita sapa dulu ya teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini yang Iya, monggo. hadir tambah banyak. Alhamdulillah ini sudah hampir 80. Amin. Mudah-mudahan sampai 100 ya Pak. Kalau bisa lebih. 1000 lah, Bapak Ibu, 1000. terima kasih yang sudah menyaksikan malam hari ini. Mohon dibagikan ke yang lain linknya. Siapa tahu dengan Bapak Ibu membagikan linknya ini sebagai amal ibadah Bapak Ibu semuanya. Dan banyak orang yang terbantu Amin. bisa selesai urusannya, bisa ke Baitullah, lunas amanahnya, bisa kaya, sukses, sehat, kaya, berkah. Ya, Pak Harun, tadi berarti jawaban bisnis yang paling bagus di era krisis seperti ini, salah satunya adalah Armina Daily. Kenapa Bapak memilih Armina Daily? Boleh dong Pak, bisa dijelaskan ke kita nih, apa kelebihannya dibandingkan bisnis usaha yang lain? Kalau alasan saya itu, saya simpulkan Mbak Joya, Armina Daily ini, kebetulan kan saya bukan pemiliknya ya. Kalau Armina Daily kan pemiliknya adalah, ownernya adalah pemilik biro terbesar di Indonesia, yaitu pemiliknya adalah sama dengan pemiliknya Armina Reka, Mbak Zuha. Yaitu adalah Bunda Guru dan keluarga. Artinya dalam hal ini itu posisi Mbak Zuha, posisi saya itu dengan yang nonton itu sama gitu loh. Jadi kita bukan pemilik, kita bukan owner, dan kita bukan keluarganya owner. Kita adalah orang biasa, orang Madiun, Mbak Zuha orang Pati yang membaca peluang. Karena setahu saya orang sukses ada orang yang bisa membaca peluang, orang gagal itu adalah peluang di depan mata, kita nggak ngelihat, gitu lah. Makanya menjadi miliarder. Mbak Jo mau jadi miliarder nggak? Mau banget Pak, sangat mau. Miliarder itu huruf depannya apa? M. M. M itu artinya apa? M itu momentum. Momentum ya, peluang ya Pak ya. Momentum. Iya, momentum itu demi masa membaca peluang. Nggak mungkin kita jadi miliarder, nggak mungkin kita bisa lolos dari pandemi ini kalau kita nggak membaca peluang. Makanya kalau menjadi miliarder, M itu momentum. Lah ini termasuk momentum ini. Kita ngobrol ini. Lah alasan saya gini Mbak Zua. Saya simpulkan namanya 3M. Apa itu Pak? 3M Pak? 3M Mbak Zua. M pertama itu Armina Daily itu ya mudah, murah, miliarder. Keren ya? Mudah, murah, miliarder. Kenapa saya bilang? Ya kalau mudah itu karena satu ada mentornya. Kita itu ada mentor loh. Mbak Zua enak nggak kalau misalkan belajar mobil ada pelatihnya, enak nggak? Enak Pak, lebih cepat Pak daripada nggak ada mentornya. Lebih cepat. Atau misalkan Mbak Zua mau ikut program fitness atau olahraga tapi ada pelatihnya, cepat nggak kira-kira? Cepat karena ada mentornya. Ya. Atau misalkan Mbak Zuha belajar ngaji atau belajar apa saja, kalau ada gurunya enak nggak? Enak banget. Jadi terarah, Pak. Enak. Iya, cuma yang masalahnya untuk jadi miliarder, selama ini kita itu nggak ada kampusnya, nggak ada sekolahnya. Memang Mbak Zia pernah dengar, sekolah miliarder Indonesia itu kan nggak ada, atau fakultas miliarder kan nggak ada. Makanya wajar sekarang itu banyak orang, maaf ya, lulusannya S1, S2, tapi kan saldonya minus. Maaf kata ya, IP-nya tinggi, IP-nya 4, tapi saldonya jeblok. Maaf banyak kan, ibaratnya apa ya, secara ilmu pinter gitu loh, tapi secara ekonomi kok morat-marit gitu, karena memang nggak ada kampusnya. Nah enaknya dari media itu ada mentornya. Mentornya itu sudah terbukti gitu loh Mbak, artinya mentor kita ini kan beda dengan motivator. Kalau motivator itu kan memotivasi, kalau mentor ini kan bukan hanya motivasi, tapi beliau ini membuktikan itu loh. Artinya beliau ini ya sudah miliarder, sudah mencetak miliarder, termasuk
maaf kata kan Mbak Zua, saya itu kan muridnya sebenarnya. Saya hanya seorang tukang cuci kilauan karena didikan mentor kami yang namanya Pak Juli Irmayanto. Ya alhamdulillah sekarang kan saya bisa umroh, bisa haji, bisa keliling dunia. Terakhir kemarin ke Jepangnya kan topi ini beli di Jepang. Ah, ini punya, alhamdulillah saya sekarang tinggal, maaf kata izin tinggal di perumahan elit ya. Kan lumayan kan tukang cuci kan rumahnya nggak jelek-jelek amat. Ah, ini Buana. Nggak artinya gini loh. Artinya adalah teman-teman ini mudah karena ada mentornya. Itu yang mudah. Kemudian kedua mudahnya adalah sudah ada komunitasnya, Mbak. Ada kuliahnya namanya komunitas miliarder berkah. Keren nggak? Jadi kalau Mbak Zuan itu gabung di Armina Daily, udah ada mentornya, udah ada kampusnya namanya komunitas miliarder berkah. Jadi komunitasnya dia miliarder berkah. Jadi isinya orang-orang yang berpola pikir miliarder, orang-orang yang optimis, orang-orang yang positive thinking, orang-orang yang punya mimpi besar, itu ngumpul jadi satu. Itu kan energi yang luar biasa. Kemudian kenapa mudah? Itu karena apa ini bisa dilakukan dengan online gitu loh Mbak. Kayak hari ini gitu loh. Kan kerja ini kan enak loh. Saya di rumah itu enak banget toh. Istri saya di depan, anak saya itu lagi main di situ. Saya tinggal duduk, tapi seluruh Indonesia bisa lihat. Modalnya hemat gitu. Itu mudah. Setelah mudah apa tadi? Mudah, murah. 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 Murahnya itu gini loh Mbak. Untuk menjadi mitra Daily ini, Masya Allah. Untuk gabungnya itu hanya 165.000. Murah nggak kira-kira? Murah kan? 165.000 itu kalau dibagi sebulan, itu ketemunya sehari cuma 5.000. 5.000 itu dibelikan kepala das manyung bisa nggak? Di Pati kan terkenal manyung toh. Aku kangen manyung. Nggak boleh. Das manyungnya regane Dapat berapa? cabenya Pak. Itu 100.000 toh. Dapat cabenya Pak. Ya cabenya loh. Kalau 5.000 itu di Madiun tuh nasi kucing, nasi jotos. Nasi jotos itu nasi dikepeli 1 jotos, lauknya sambalnya sedikit, tempenya seperempat, telurnya seperempat. Jadi kalau makan tuh bikin emosi karena nggak kenyang. Modalnya, makanya saya tuh gemesnya loh. Ya Allah gemes banget. Modalnya cuma 165.000 daftarnya loh ya, daftarnya dulu. Nanti masih dapat produk. Produknya itu namanya propolis untuk pasta gigi. Itu produk premium. Kemudian masih mendapatkan yang namanya buku panduan dapat. 165.000 loh Mbak. Saya tanya sama Mbak Zua nih, 165.000 bisa bikin miskin nggak Mbak Zua? Enggak. Saya mau nanya. Mungkin kalau dibawa ke pasar 165.000 bisa dapat sayuran sama ikan Pak. Ayo, benar. 165.000 bisa bikin bangkrut nggak? Misalkan Enggak. seseorang karena bisnis 165.000 sekarang jual rumah, nggak mungkin. Jual mobil, nggak mungkin. Mungkin. Bisa bangkrut nggak? Nggak bisa bangkrut. Terus kemudian 165.000 perlu nggak kita utang ke bank? Nggak perlu. Nggak perlu kan? Kan malu tuh masa ke bank gadein Pajero saya terus Pak ini mau pinjam uang 165.000 buat ikut Armina Daily. Artinya uang 165.000 itu nggak ada artinya gitu loh zaman sekarang. Betul nggak Mbak Zua? Betul Pak. Dibeliin paket ayam pite apa? Ayam sangat tepung. Kayak yes itulah ayam goreng itu 165.000 itu hanya satu porsi satu keluarga, Mbak. Betul. Artinya 165 itu nggak ada nilainya sebenarnya. Tapi di Armina Daily ini kalau kita mau mengolah, mau fokus, serius, positive thinking, ini bisa jadi miliarder gitu. Saya buktinya gitu. Karena penghasilan saya sudah di atas 1M. Loh kok bisa Pak Harun? Karena kita pakai namanya marketing multiply. Jadi faktor kali, Mbak. Nanti dijelaskan nanti ada kurikulumnya. Yang pasti Armina Daily itu secara hukumnya kita legalnya jelas, bisa dicek ke OJK ataupun di departemen setempat. Kemudian yang menarik, Armina Daily Mbak Zua ya, di antara bisnis di Indonesia, kami salah satunya yang mendapatkan sertifikat halal syariah Mbak Zua. Iya, syariah itu ya produknya halal, berizin, ada BPOM-nya, sistemnya syariah. Syariah itu apa? Gak ada horor, gak ada maisir, gak ada perjudian. Ya halal, toyib, dan itu yang ditip ahlinya ahli ya siapa? DSN, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.
Kita mah samina wa ta'ona aja kan boleh. Kalau memang ahlinya yang melihat, artinya secara sistem itu teman-teman nggak usah khawatir. Bayangin, modal 165 jadi miliarder, enak apa enak banget Mbak Zua? Banget enaknya, Pak. Banget enaknya, Pak. Umpama gagal, umpama terjelek Mbak Zua gagal. Cuma 165.000 aja loh, nggak sampai minum racun lah gitu loh. Kecuali kalau daftarnya 165 juta, wah itu pusing, pandemi nggak ada duit. Mas saya bilang sudah mudah, murah, miliarder itu rezekinya Mbak. Kalau mau menjalankan hak usaha. Nggak usah. Jadi dari Minadil itu pilihannya, Minadil itu pilihannya ada 3 Mbak Zuha. Ya, ada 3. Yang pertama adalah 3. Yang pertama adalah 1 sebagai pemakai. Sebagai apa? Pemakai, Pak. Ya, pakai produk doang. Contoh, kita ada produk andalan namanya, Red Kopi ada, Mah. Sebentar ya, Kak, sambil ini ya, sambil promosi Mbak Zua. Yang pertama Red Kopi Mbak Zua. Red Kopi ini lagi viral loh. Wah, viral banget ini. Kalau jenengan nggak tahu Red Kopi berarti mainnya kurang jauh. Tulane rong adoh. Ini Red Kopi Mbak Zua. Dereng. Ini viralnya kenapa? Ini dikenal sebagai kayak kalau orang Jawa jenenge cuci badan apa jenenge? Bersihkan badan itu loh. Kalau bahasa Inggrisnya kan detox toh. Detox membersihkan badan, membersihkan darah kotor ngono lah bahasanya itu. Ini yang asam urat, kolesterol, trigliserid, lemak darah. Makanya jaranan ada orang minum ini, Pak, kenapa badan saya kok enteng ya? Pak, kenapa kok kolesterol saya turun? Karena memang dia detox. Makanya Bapak jangan heran kalau minum kopi ini, kencingnya keruh. Maaf ya, keringatnya bau nggak enak. Dan luar biasanya kopi ini disebut juga dengan kopi ini Mbak, kopi stamina. Oh iya. Oh iya, yo. Kopi utuk-utuk paham pokoknya itulah. Ini keren ini, wes teman-teman. Anda yang sekarang ini ada kena 5L ya, lemah, letih, loyo, letoy, lunglai. Ini lagi viral Mbak. Artinya gini, kalau teman-teman semuanya yang nonton ini pengen pakai produk, ya sudah tinggal beli produk. Berarti sebagai pemakai atau user. Kalau pemakai ya kewajibannya cuma minum aja. Kalau enak ya tolonglah bantu kita ceritakan kepada yang lain. Kan itu doang. Kalau enggak pemakai itu cuma gitu. Itu kalau jadi pemakai, Mbak. Yang menarik yang kedua, Armina Daily ini menawarkan peluang usaha, Mbak, bagi teman-teman semua yang pengen jadi mitra usaha, menjadi rekanan, mitra bisnis, atau istilah kami adalah franchise, Mbak. Itu namanya franchise, tapi namanya personal franchise namanya. Kalau franchise kita tahu kan yang di pinggir jalan, tapi ini namanya personal franchise. Ya, yang mau jadi mitra usaha boleh juga. Cuma enaknya apa? Rezekinya itu loh Mbak Zua. Masya Allah. Saya punya buku 1 tahun jadi miliarder. Rezekinya ini, orang kalau lihat ini kelepek-kelepek kok Mbak Zua. Kelihatan nggak? Rezekinya itu kesepintas tuh nggak masuk akal loh. Miliaran. Awalnya saya dulu juga nggak percaya Mbak Zua. Waktu pertama kali kalau gabung ini 165 jadi miliarder itu ya Allah. Dalam hati saya tuh gak mungkin lah, ilmu dari mana. Karena waktu itu saya belum buktiin, Mbak. Tapi karena hari ini kan saya berani ngomong karena saya Alhamdulillah dapat reward 1/4 miliar sampai hari ini. Kemudian dapat bonus harian lebih dari 1 miliar. Artinya saya sudah merasakan. Rezekinya kayak gini loh, Mbak. Ada rezeki harian, ada rezeki mingguan, ada rezeki harian, rezeki mingguan. Rezeki harian ini tanpa batas. Kemudian menarik ada reward. Rewardnya disiapin 1 tahunnya 1,3 miliar. Banyak apa banyak banget Mbak Zuha? Banyak banget Pak. Tinggal ini mau diambil apa enggak, kan gitu doang masalahnya. Mau diambil apa enggak? Kalau diambil ya jadi mitranya. Gimana cara ngambilnya? Ya nanti ada ilmunya. Nggak mungkin dijelaskan hari ini. Itu pilihan yang kedua jadi pembisnis Mbak. Coba saya mau nanya kepada yang hadir. Siapa yang pengen jadi pembisnis, jadi pengusaha, jadi entrepreneur, angkat tangan. Saya. Kayak Mbak Zua, penghasilannya bisa
Puluhan, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran per bulan. Amin. Amin. Hidup itu pilihan Mbak Zuha. Pilihan yang terakhir Mbak Zuha. Nggak milih apa-apa. Enak toh? Pakai produk? Enggak. Ngapain produknya dipakai? Produk kayak gitu tuh. Itu sugesti itu. Itu mahal. Enggak pakai. Bisnisnya, bisnis gini tuan. Bisnis gini tuh nggak menjamin. Bisnis ini bisnis jual mimpi. Bisnis ini nggak bener. Terus milih apa? Saya nggak milih. Nggak apa-apa. Karena nggak milih itu juga pilihan, Pak. Kalau Mbak Zua milih mana? Milih pemakai, pembisnis, atau penonton? Kalau Mbak Pebisnis, Zua. Pak. Karena mimpi saya besar, Pak. Pengen mengumrohkan banyak pembisnis dan pemakai. Ya kan? Pembisnis dan pebisnis pemakai dan toh. pemakai. Saya sama. Saya memilihnya adalah membisnis dan memakai. Memakai untuk kesehatan badan, ya, menjalankan bisnis untuk kesehatan dompetnya Mbak Zuha. Makanya kan insya Allah kalau kita menjalankan usaha ini sehat badan, sehat pikiran, insya Allah dompetnya sehat. Gimana nggak sehat loh Mbak Zuha? Dari rumah terus dapat duit terus loh. Itu alasannya Mbak Zuha. Jadi alasan saya cuma karena pemiliknya adalah pemilik biru terbesar di Indonesia dan cuma 3M, mudah, murah, miliarder. Ilmunya bagaimana? Ilmunya nanti tinggal ngikutin mentor dan sudah ada kurikulumnya kok. Tinggal ikuti kurikulumnya kok. Istilah kita ini bisnis gini itu nggak perlu pinter-pinter. Yang penting itu adalah teachable. Teachable itu rendah hati mau belajar dan yang paling penting harus ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, manut. Semakin ngeyel, semakin nggak sukses. Semakin sok pinter ya makin nggak sukses. Jadi teman-teman yang pinter ya harus dinolkan kalau di bisnis ini. Yang profesor ya harus dinolkan. Yang dokter harus dinolkan. Apalagi cuma lulusan SD ya harus dinolkan lagi. Kalau enggak ya akhirnya ya maaf kita bisa kegilas atau kena dampak pandemi itu kerasa banget. Gitu Mbak Zuha. Jadi mudah banget ya Pak. Sapa dulu dong. Sami Banget, mudah pakai banget. Tinggal kalau nggak mudah nggak mungkin Mbak saya dapat seperti ini. Nggak perlu banyak mikir, penting manut gitu ya Pak ya. Ya Alhamdulillah ini ya iyalah. Ya di seputaran 90-an Pak. Pak Harun. Sambil disapa dong dari kota mana? Pak ya. Alhamdulillah para audien. Kalau bisa kota mana? Tadi saya lihat ada Abu Dhabi, dari Malaysia, Singapura, seluruh Indonesia ada nih ya. Malaysia, halo semuanya. Kemudian ada lagi dari Pekanbaru. Bapak Ibu boleh ditulis dari mana ya asalnya. Ya, terima kasih yang sudah menyimak. Nah, ini kita sambil ngulik-ngulik ya. Pak Harun. Tadi kan Pak Harun kan tema kita kan modal recehan rezeki miliaran. Mungkin untuk sebagian besar orang itu menilainya ya tadi ya. Ini bisnis abal-abal gitu ya. Nggak mungkin modal recehan. Karena setahu mereka kan kalau pengen hasil miliaran, modalnya harus miliaran juga ya Pak ya. Nah ini Pak ya mungkin orang, gimana sih Pak cara meyakinkan orang? Karena kan kalau bukti kita sudah sering memperlihatkan bukti, tapi kebanyakan mereka nggak percaya itu Pak. Apa karena meremehkan apa gimana ya Pak? Gini Mbak Zua, kalau bicara nggak percaya, Mbak Zua jangan nanya orang lain lah. Mbak Zua nanya Mbak Zua sendiri atau saya nanya sendiri. Saya di awal juga nggak percaya loh Mbak Zua. Saya ini kan tukang cuci kiloan, yang nyuci mati-matian pagi sampai malam. Itu keuntungan saya sebulan itu hanya bisa untuk makan loh Mbak Zua. Itu saya nyuci itu udah dari pagi sampai pagi lagi. Itu kan mesin terus muter kan. Kebayang nggak Mbak Zua? Untuk mendapatkan omset berapa ya? 10 juta ya. 10 juta sebulan omset ini. Saya harus mencuci baju itu sehari minimal itu sekitar 150 kilo, Mbak. Kebayang nggak? 1 kilo itu 5 pakaian. Artinya setiap hari saya harus mencuci baju itu 1000 potong loh. Kebayang nggak? Jenengan nyuci baju suami tok aja kadang-kala malas kok, ini 1000 potong bajunya orang loh. Itu mati-matian cuma dapat untung itu buat makan. Terus tiba-tiba ditawarin bisnis 165.000 jadi miliarder, Mas. Mbak, itu otak langsung nggak percaya. Langsung kalau boleh ngomong itu bullshit, omong kosong itu. Karena waktu itu memang belum ada buktinya gitu. Cuma ya karena
saya punya ilmu positive thinking. Kan saya diajari guru saya, apapun itu coba husnudzon dulu lah. Waktunya itu kan saya coba dulu kan waktu itu. Waktu itu kan saya belum miliarder, Mbak. Waktu itu saya pikir, cuma 165.000 dicoba aja dulu. Toh sistemnya syariah, toh pemiliknya juga orang yang amanah gitu loh. Coba dulu lah daripada saya berpikiran aneh-aneh. Ternyata hari ini, benar Mbak Jua penghasilan saya, demi Allah, saya udah di atas 1 miliar. Berarti 165.000 jadi miliarder, benar nggak, Mbak? Benar, karena saya udah buktiin. Saya bukan ilmu yakin lagi, tapi saya sudah hakul yakin, karena saya udah ngalamin sendiri. Gitu. Jadi kalau pertanyaan Mbak Jua tadi, gimana orang itu ragu, saya kira wajar itu. Itu kita nggak bisa maksa untuk orang percaya. Nah, tugas kita adalah terus edifikasi lewat online, Mbak Zuha. Ini hampir mirip dengan ini loh, Mbak Zuha. Tahu yang namanya sekolah ya, ini ngomong agak panjang ya, sekolah. Zaman dahulu kala, itu guru cari murid atau murid cari guru, Mbak Zuha? Saya mau nanya kepada Mbak Zuha. Zaman dulu kala. Murid cari guru, Pak. Jangan salah. Sekarang, dulu itu guru cari murid. Oh iya. Zaman dulu itu guru-guru itu nyari ke kampung-kampung, ayo Pak anaknya sekolah. Itu nggak ada yang mau sekolah. Mereka berpikir ngapain sekolah, dapatnya apa? Mendingan ke sawah dong, dapat bisa bantu ke sawah. Orang dulu tuh suruh sekolah susah. Itu kalau sekolah dijemput lagi sama bapaknya. Iya, jadi sulit untuk mengajak orang ke sekolah karena apa? Kesadaran tentang pendidikan belum yakin, Mbak. Tapi karena diedukasi terus, setiap hari diinformasikan terus, akhirnya mulai sadar pentingnya ilmu. Sekarang saya mau nanya, dulu sekolah bayar apa gratis? Dulu gratis. Gratis. Sekarang bayar apa gratis? Bayar, Pak. Sekarang bayarnya murah atau mahal? Mahal. Sekarang mahal. Sekarang saya mau nanya, sekarang guru cari murid atau murid cari sekolahan? Murid cari sekolahan, Pak. Loh, sudah murid cari sekolahan, biayanya mahal, merantau, dibela-belain. Padahal kalau orang itu sekolah belum tentu kaya loh. Tapi karena kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah terbentuk, maka orang sudah tidak berpikir tentang biaya. Betul nggak kira-kira Mbak Jua? Betul, Pak. Ada prosesnya itu loh. Contoh lagi, kebetulan istri saya ini Bu Ana, ini kan bidan nih. Bu Ana lagi lihat omset ini. Bidan dulu itu KB itu setahu saya Mbak, KB dulu itu gratis loh. Itu bidan itu sampai ke kampung-kampung, posyandu menjelasin orang tentang KB. Banyak yang nolak, nggak mau KB. Bahkan pro kontra ini haram, ini enggak, rame dulu susah. Padahal KB gratis. Tapi sekarang saya mau nanya, KB bayar apa gratis Mbak Zuha? Bayar. Bayar. Sekarang bayar. Orang bidan nyari orang atau orang nyari bidan? Orang nyari bidan. Kenapa? Karena orang sudah sadar pentingnya yang namanya program KB. Tapi kan ada edukasi dulu. Sama hari ini, Mbak. Orang itu melihat Armina Daily itu sebelah mata. Bohong. Nggak mungkin. Apa iya 165.000? Itu namanya sunatullah. Makanya tugas kita sebagai generasi milenial. Aku itu milenial gak toh? Milenial ya. Milenial gak salah. Aku milenial Mbak. Ini tugas kita sama tim para pensiar Baitullah. Yuk kita kalau perlu Zoom tiap hari, kalau perlu Zoom tiap detik, kalau perlu live WA. Untuk apa? Mensosialisasikan program ini Mbak Zua. Mungkin ada yang nolak, nggak mungkin nggak. Pasti ada yang nolak, nggak mungkin. Bohong itu biasa. Tapi kalau nanti sudah paham, bayang nggak Mbak Zua? Kemudian nanti lahir miliarder-miliarder baru. Kira-kira orang nanti sadar nggak Mbak? Sadar Pak. Sadar nggak? Kalau sadar kira-kira nanti orang kita nyari orang atau orang nyari kita nanti? Orang yang nyari kita, Pak. Nanti orang nyari di mana tuh Armina Daily itu saya daftar. Lihat aja nanti. Pegang kata-kata saya. Amin. Kenapa Armina Daily itu yang Armina itu ditawarkan itu subhanallah. Yang ditawarkan apa coba? Yang ditawarkan Armina Daily itu adalah bagaimana kita ini sukses, sehat, kaya, berkah. Sukses, sehat, kaya, berkah. Suksesnya apa? Sukses dunia dan akhirat. Sesuai dengan doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kedua, sehat kaya. Kaya kita ini diajari guru kita adalah kaya hiha, kaya hati, kaya ilmu, kaya harta, kaya amal. Harta tidak posisi di awal. Yang pertama kaya hati dulu. Hatinya harus kaya dulu. Hati yang kaya itu gimana?
pemaaf, penyabar, nggak dongkolan, nggak sombong, rendah hati, dermawan. Sebelum ngomong kaya duit, diajari kaya hati dulu. Sehat, kaya, sukses, sehat. Sehat itu sehat jasmani, sehat rohani, sehat dompet. Dompetnya terakhir loh Mbak. Bukan sehat dompet dulu. Jadi otaknya, pikirannya disehatin dulu. Dipikir positive thinking. Sehat fisiknya dengan minum red coffee jadi sehat tuh. Saya sehat kan. Baru dompet. Bukan dompetnya di awal. Dompet itu hanya akibat. Berkah. Berkah itu artinya apa? Rahmatan lil alamin. Alamin. Artinya komunitas ini memberkahi gitu loh. Makanya kontra loh Mbak. Bagi yang pro seneng ya dapat informasi. Bagi orang yang suka kan, ini sopo itu ngomong kok gak jelas itu. Itu gak benar itu. Ya itulah namanya resiko Mbak Jo. Kita harus, ya ini kan bagian dari dakwah tuh Mbak. Dakwah ekonomi umat loh. Saya bayangin kalau Mbak Zua ekonominya ini stabil, orang bisa umroh nggak Mbak? Bisa haji nggak? Banget bisa Pak. Bantu anak yatim nggak? Bisa banget. Wah iya, makanya yuk tugas kita Mbak Zua sama saya mumpung ada online, nggak apa-apa. Kita tiap hari kita live aja. Tujuannya bukan untuk pamer, bukan. Tujuan kita adalah untuk tadi lah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi kontribusi di saat pandemi itu. Kita nggak tinggal diam sebagai generasi milenial. Perkara orang itu mau memilih atau enggak itu kan urusan mereka, paham Mbak ya? Artinya banyak peluang di luar. Ini peluang kami tuh. Ya kalau dengan gabung komunitas ini ya mudah-mudahan seperti kami, tapi kalau misalkan enggak pun ya itulah pilihan hidup itu Mbak Jo. Makanya kalau pertanyaan Mbak Jo adalah gimana Pak ada yang menyikapi meremehkan? Enggak apa-apa. Itu proses. Jangan dipaksa juga. Yang penting kita jelaskan pakai hati, ilmu ngeroso namanya. Pakai hati, pakai ketulusan. Kita itu opo anani dan niat kita baik, insya Allah. Amin. Ya, orang baik pasti ketemu orang baik. Seperti itu Mbak Zuha. Disapa dulu dong mitra-mitranya. Ya Pak, ini tadi. Kita sampai jam berapa Mbak Zuha? Jangan malam-malam loh. Ya, ini sebentar lagi kita nanti minta doanya Pak Harun. Ya, sebentar lagi kita mau minta doanya Pak Harun juga untuk teman-teman semua yang sedang live hari ini. Terima kasih yang Rembang, Jepara, Blora, ini banyak yang hadir Pak, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi miliarder semua ya Pak ya. Insya Allah maksimal Desember ya, bisa bergabung tempatnya. Nah Pak, ini mungkin untuk yang terakhir ya Pak, kita sudah jam 8 lebih ini ya. Kita kayaknya butuh istirahat juga teman-teman. Ya, kayaknya ini Pak, teman-teman sudah mulai panas, walaupun ini masih banyak pertanyaan yang ini saya tanyakan Pak. Mungkin lain waktu kita gini lagi nggak apa-apa ya Pak ya? Besok aja disambung. Ya besok disambung ya Pak ya. Kita umumin lagi ya. Nanti ya. Boleh nanti. Kalau lebih baik, kalau saran saya, biar ya, gini. Bayu. Ya Pak. Saran saya, misalkan tadi kita mulai jam 8, kita close jam 9. Kalau mau besok, kalau malam kita nggak ada agenda, besok malam lagi kan nggak apa-apa setiap hari. Kondisi sudah pandemi begini, nanti mundur-mundur malah udah repot nanti. Kita sekarang itu serbanya harus serba urgent sekarang. Besok malam nggak apa-apa, siapa tahu nanti yang lain bisa ngundang yang lain. Besok kita lanjutkan lagi obrolan hari ini tentang bagaimana cara gabungnya, gitu loh. Terus besok jelasin tentang ini loh. Tentang bagaimana cara gabungnya. Kok bisa 165.000 itu jadi miliarder, hitungannya dari mana. Kemudian banyak materi lah. Pokoknya teman-teman. Ya iya dong. Kalau pokoknya intinya mudah-mudahan kehadiran komunitas miliarder Bekar Miliarder ini bisa memberikan solusi ya. Karena kami sudah merasakan itu gitu loh. Artinya demi Allah Bapak Ibu, saya udah merasakan manfaatnya dari komunitas ini. Bener terasa gitu. Nanti kita lanjutkan besok Mbak Zua jam 8. Jangan diselesaikan hari ini. Hari ini kan baru perkenalan aja. Jadi jangan nanya dulu ya. Jangan nanya Pak Harus gimana cara gabungnya. Baru 2 nguliknya. Iya Mbak Zua. Nguliknya baru 2. Apa-apa. Yang penting gini aja. Nanti kalau bisa nguliknya itu jangan Mbak Zua, tapi termasuk yang di kolom komentar itu.
Kalau ada yang mau ditanyakan, Ya, boleh. boleh. Ya, siap. Nanti jadi kita komunikasi santai aja, ngobras atau istilahnya ngopi-ngopi, ngobrol pinter. Amin. Ya, atau ngece, ngilmu sukses. Sukses, ngece kan ngilmu sukses, Sukses. sukses. Ngeces, Ya, Pak. pokoknya santai aja lah, yang penting Ngeces. ilmu sukses yang ngece. Pokoknya santai aja. Ya, pokoknya yang ditanyakan monggo, yang kira-kira bermanfaat ya dibagikan linknya kepada yang lain. Kalau misalkan nggak cocok ya nggak apa-apa. Kan sekali lagi kan kayak gini Mbak Zua, duren itu kan enak, tapi kan nggak semua orang suka makan duren. Kan gitu aja. Iya, Oke. pajero itu enak banget, tapi kan nggak semua orang juga suka pajero. Artinya kita nggak tidak bisa memaksakan orang untuk harus ngikutin kita, enggak, itu pilihan. Cuma ya sekali lagi eh, kita hadir ini pengen memberikan suatu program solusi. Ya mudah-mudahan yang hari ini kena PHK, ekonominya morat-marit, bangkrut, ya macam-macam lah, mudah-mudahan Wasilah ini kembali bangkit lagi karena modalnya nggak banyak itu loh Mbak. Sekarang kalau modal 165 itu ya rakabotan toh. Orang PHK pun punya duit. Coba kalau modal buka misalkan merah market, biru market ya cukup 500 juta. Ya kalau berhasil, kalau nggak berhasil uangnya habis toh. Saya kira itu Mbak Joan, nanti pertanyaannya di aja Ya, dipending dulu. Besok ini Mas saya udah nyiapin banyak buku untuk besok ini, 1, 2. Ini buat materi besok lah. ya. Pak, kayaknya tidak Ya. sempurna kalau malam hari ini kita tidak tutup dengan doa dari Bapak, seorang guru yang selama ini dengan penuh ikhlas mensupport dan membimbing kami, karena doa gurulah kita bisa menjadi apa saja. Mohon waktunya Bapak dan keikhlasannya untuk mendoakan kami semua yang hari ini sedang menyaksikan, terutama dan semua yang ada di Indonesia dan mancanegara. Monggo Bapak doanya untuk kami. Oke Bapak Ibu semuanya, mohon izin ya untuk memimpin doa ya. Tolong diaminin, saya yakin doa yang berjamaah insya Allah dikabulkan sama Allah. Yang penting hadirkan hati kita, pikiran kita, dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Karena kata Allah, ya Allah sedang prasangka hambanya gitu loh. Dan mintalah padaku, kata Allah, ku beri. Makanya yuk kita berdoa, benar-benar berdoa benar gitu ya. Aminnya pakai hati, insya Allah. Ya mudah-mudahan yang hari ini mengaminkan, yang belum umroh, belum haji, Allah takdirkan nggak pakai lama bisa berangkat ke tanah suci. Sehingga suatu ketika kalau kita harus kembali ke hadapan Allah dalam kondisi Islam kita sempurna. Yuk kita awali dengan berzikir bersama-sama ya, dari manapun Anda sambil pejamkan mata. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bapak Ibu yang mendengarkan suara saya, tolong pejamkan mata. Hari ini kita lagi berdoa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta tolong Ibu Bapak membayangkan ya saat ini kita ada di depan Baitullah Ka'bah. Di depan Baitullah Ka'bah. Di depannya multazamnya Allah. Bayangkan kedua tangan kita menyentuh kain kiswah. Kain hitam penutup Ka'bah. Rasakan halus kasarnya kain kiswah. Cium wanginya. Rasakan itu bahagianya diundang menjadi tamu Allah bersama kedua orang tua kita yang selama ini membesarkan kita. Ibu bapak yang saat ini punya orang tua, hadirkan wajah ibunda kita saat ini. Meskipun orang tua kita mungkin sudah meninggal dunia. Hadirkan wajah ayahanda kita. Bayangkan wajah mereka, mereka tersenyum bahagia karena kita bisa menggandeng mereka hadir ke tanah suci. Bapak Ibu, untuk mengobati rasa rindu kita ke tanah suci, mari semuanya kita lakukan talbiyah. Lantunkan pakai hati. Labbaik Allahumma
labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Mujib Fasailin. Ampuni dosa kami, Allah. Begitu banyak dosa maksiat yang selama ini kami lakukan, Allah. Ampuni juga dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa bapak ibu kami. Ampuni mereka, ya Rob. Untuk orang tua kami yang saat ini sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ya Allah. Jangan siksa orang tua kami di sana. Jadikan kubur mereka sebagai taman surga buat orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, untuk orang tua kami yang saat ini masih hidup, berilah kesehatan. Berikan sisa hidup yang bermanfaat. Muliakan, ya Allah. Bahagian dunia dan kelak di akhirat, ya Allah. Ya Allah, andai kata orang tua kami harus kembali ke hadapan-Mu. Matikan husnul khotimah, ya Allah. Nantikan husnul khotimah, ya Allah. Kumpulkan nanti di surga-Mu nanti, ya Allah. Bersama kami anak-anaknya. Karena surga akan sepi tanpa bapak ibu kami, ya Allah. Kasihan orang tua kami, ya Allah. Seperti orang tua ngasihin kami waktu kecil. Robbi firli wali walidayya warhamuma kama rabbayana shaghira. Allahumma, ya Allah. Tanamkan di hati kami kecintaan hanya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami rindu tanah suci-Mu. Panggil kami, ya Allah. Izinkan kami bisa menggandeng kedua orang tua kami, ya Allah. Untuk bisa berhaji, minimal bisa berumroh, ya Rob. Sekali dalam hidup ini. Meskipun hanya sekali ini, ya Rob. Kami ingin mengajak kedua orang tua kami bisa tawaf, bisa sa'i, bisa mencium batu hajar aswad. Aku mohon kepadamu, ya Rob, mampukan kami. Berikan rezeki halal banyak dan barokah, ya Rob. Kami ingin membahagiakan kedua orang tua kami, ya Rob. Beri kesempatan kepada kami, ya Rob. Ya Allah, terima kasih banyak atas segala nikmat, ya Rob. Ya Rob, kabullah doa kami. Jadikan kami manusia yang selalu bertakwa kepadamu. Selalu pandai bersyukur. Dan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman atas amin doanya. Mudahan doa kita dikabulkan Allah, kita semua menjadi sukses, sehat, kaya berkah, bisa umrah, bisa mengajikan, bisa membantu banyak orang, ya. Terima kasih Mbak Zuha. Mohon maaf kalau kata-kata kami, canda kami ada yang tersinggung. Demi Allah itu karena kesalahan saya. Dari Madiun, Mbak Zuha. Terima kasih Mbak Zuha, ya. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan semuanya untuk kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok ya. Jumpa lagi besok ya. Jam berapa? Jumpa lagi besok Mbak Zuha ya. Jam 8 malam. Jam 8 ya. Oke deh. Insyaallah. Oke deh. Terima kasih Pak. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Kita sudah mendapatkan ilmu bagaimana tadi ya Pak Harun sudah menjelaskan begitu gamblangnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuka wawasan kita. Dan keputusan tetap di tangan Bapak Ibu semuanya, mau seperti apa hidup kita, karena hidup kita ini cuma one way ticket ya, satu kali jalan, lahir satu kali, anak-anak satu kali, remaja satu kali, dewasa satu kali, tua satu kali, meninggal satu kali. Maunya seperti apa perjalanan hidup kita, Bapak Ibu lah yang menentukan.
Baik Bapak Ibu, hari ini cukup sekian dari kami. Mohon maaf sekali apabila hari ini banyak salah yang kami lakukan. Dan kalau ada baiknya bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ilmu kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Bye bye. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Besok jam